Kami harap satu aja, yaitu Indonesia terpecah-pecah. Kalau Indonesia terpecah-pecah, nanti kamu mau minta beras ke siapa? Bingung loh nanti kamu. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman sudah sarapan? Sarapan apa pagi ini? Getuk lindri, lontong pecel, lontong sayur, dan kepada warganet Malaysia pasti sudah bersarapan nasi lemak, roti canai, dan teh tarik. Karena sarapan dengan menu itu adalah budaya yang sudah didaftarkan Malaysia ke UNESCO. Sarapan pagi saya adalah makan buah-buahan, kemudian makan goreng-gorengan, tempe mendoan. Tentu nggak afdol kalau tidak minum kopi. Kopi yang saya minum itu adalah kopi dari Mandailing, Sumatera Utara. Kalau di Malaysia mereka menyebutnya Mandeling, bukan Mandailing. Kemudian saya juga sedang belajar cara menghidangkan kopi itu seperti apa, bagaimana cara mencampurkan air panas dengan kopinya, dan saya belajarnya dari buku ini. Buku ini adalah ditulis oleh orang barat, tapi yang namanya ilmu itu kita bisa belajar dari siapa saja. Setuju? Ya. Video kali ini kita akan berbicara tentang 2 atau 3 kosakata gitu ya. Dan kosakata itu masih relevan, masih berkaitan dengan apa yang terjadi 2 atau 3 hari belakangan ini, di mana banyak warganet Malaysia masih bersikeras mengatakan bahwa Menteri Pertanian mereka ke Indonesia itu bukan mau meminta beras, tapi mau belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Nah, itu menjadi aneh lagi gitu. Kan katanya IQ orang Indonesia itu rendah, kok mau belajar sama Indonesia? Sebelum kita berbicara tentang kosakata, mari kita melihat 1 atau 2 komentar yang dituliskan oleh warganet Indonesia dan warganet Malaysia. Komentar pertama dari Abundan Cut. Maledes terlalu banyak kosakata benda. Hal ini itu mereka menyebutkan benda ini. Masalah ini mereka sebutkan dengan benda ini. Kejadian ini mereka ucapkan dengan benda ini. Apa benda ni weh? Itu kan yang sering diucapkan oleh salah satu TikTokers-nya Malaysia yang berbicara tentang sepak bola. Dan juga kalimat awalan ber. Nah, ini sangat menarik ya sebenarnya. Untuk mengucapkan yang berhormat, mengapa tidak gunakan yang terhormat? Ini sering digunakan oleh rakyat Malaysia kalau mereka mau merujuk kepada seperti anggota DPR-nya mereka, maka mereka menyebut anggota parlemen mereka itu yang berhormat. Kemudian Mas Abundan ini mengatakan untuk menyatakan posisi paling tinggi. Mereka menempatkan anggota parlemen itu sebagai yang berhormat gitu ya. Jadi makanya ada kalau dalam tulisan itu ditulisnya YB yang berhormat. Nah, sedangkan di Indonesia itu kita menuliskan YTH yang terhormat. Kemudian Mas Abundan Chat ini mengatakan begini. Dan juga kalimat awalan ber untuk mengucapkan yang berhormat. Mengapa tidak gunakan yang terhormat untuk menyatakan posisi paling tinggi? Seperti yang tercinta, bukan yang bercinta. Yang terdahulu, bukan yang berdahulu, yang tertinggi, bukan yang bertinggi, dan seterusnya. Banyak sekali kosakata yang aneh. Saya melihat bahwa di Malaysia itu, untuk hormat, itu memang awalnya berhormat. Tapi yang lainnya, mereka menggunakan ter. Jadi yang tercinta, yang terdahulu, yang tertinggi, itu mereka menggunakan ter, bukan ber. Jadi saya juga nggak tahu tuh kenapa mereka tidak bisa konsisten untuk itu. Kemudian dari warganet Malaysia.
Ini lucu nih kalau saya bacakan. Sudahlah, urus dulu anak-anak Indonesia yang ramai tidak tahu membaca dan mengira. Itu sudah diurus oleh pemerintah saya. Daripada ambil tahu hal bahasa Melayu. Saya sedang membandingkan kedua kamus, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Jadi saya tidak sedang membandingkan bahasa Melayu. Kami orang Malaides rileks dan tenang aja. Iya, tenang aja karena berita yang kamu terima itu semuanya yang baik-baik saja. Makan cukup, tak berebut makanan. Tak macam Indonesia. Ya, orang Bangladesh saja kamu larang masuk ke dalam masjid untuk berbuka puasa kan? Kemudahan asas kami cukup, maksudnya kemudahan dasar basic necessity mereka cukup, tidak menyusahkan Indonesia. Lah yang kemarin Menteri Pertanian kamu minta beras ke Indonesia itu gimana? Apakah itu maksudnya cukup? Kebutuhan dasarnya cukup. Sedangkan fakta menyatakan bahwa kebutuhan beras kalian itu tidak mencukupi. Jadi kalian harus mengimpor beras 50-60%. Kalian sudah berusaha mencoba berbicara dengan Thailand, mencoba berbicara dengan Vietnam, tapi negara mereka berdua cuek aja. Akhirnya kalian pergi ke Indonesia, meminta kepada Menteri Pertanian Indonesia. Tapi Menteri Pertanian Indonesia mengatakan, kami tidak akan mengekspor beras ke Malaysia karena kami ingin memastikan stok kami cukup untuk keperluan dalam negeri. Nah, tapi karena lobby kalian, akhirnya Presiden Indonesia Prabowo atas alasan kemanusiaan setuju untuk mengekspor beras dengan harga murah kepada kalian. Jadi yang kami berikan itu adalah beras murah, ya. Gitu. Nah, ini yang menarik. Kami harap satu aja, yaitu Indonesia terpecah-pecah. Kalau Indonesia terpecah-pecah, nanti kamu mau minta beras ke siapa? Bingung loh nanti kamu. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah otot. Otot mempunyai definisi sebagai berikut. Jaringan kenyal dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Definisi kedua, urat yang keras. Yang menarik adalah otot itu secara etimologi berasal dari bahasa Jawa kuno. Otot, yang berarti urat. Apakah otot ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada? Gimana sih? Didefinisikan sebagai berkas tisu yang terdiri daripada. Nah, ini menunjukkan ya bahwa kosakata daripada ini bukan menyatakan perbandingan. Berkas tisu yang terdiri daripada berkas sel-sel. Maksudnya apa nih? Berkas tisu. Jadi kumpulan tisu yang terdiri dari kumpulan sel-sel memanjang yang boleh ditegangkan dan dikendurkan untuk menghasilkan pergerakan pada organ atau bahagian. Memanjang yang boleh ditegangkan dan dikendurkan. Wah, oke. Bingung saya. Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kosakata ngotot, yang itu adalah bahasa percakapan yang mempunyai definisi tidak mau mengalah, berkeras hati, bersikeras. Jadi contohnya, warganet Malaysia ngotot mengatakan bahwa rombongan Menteri Pertanian mereka datang ke Indonesia bukan untuk meminta beras. Nah, itu maksudnya ngotot itu bersikeras mengatakan bahwa mereka ke Indonesia bukan untuk meminta beras gitu. Itu contoh, jangan marah. Kemudian ada kosakata turunan kengototan, perihal ngotot atau sikap ngotot. Jadi kengototan warganet Malaysia itu menjadi bahan tertawaan warganet Indonesia. Contoh, jangan marah. Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia terdapat juga dong kosakata ngotot, yang itu langsung didefinisikan mengotot. Mengotot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mau mengalah, berkeras hati, bersikeras. Mengotot di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu didefinisikan keras tegar hati. Sama nggak definisinya? Samalah. Udah, jangan muter-muter, jangan ngeles kemana-mana. Kayak baja ya aja, sen ke kanan, belok kiri. Kosakata kedua ini adalah kosakata yang sering diucapkan secara informal, secara tidak resmi oleh banyak warga net Indonesia.
Kosakata itu adalah obrol. Obrol, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai prakategorial cari, yaitu bisa mengobrol, mengobrol-ngobrol, mengobrolkan, dan obrolan. Mengobrol itu adalah bercakap-cakap atau berbincang-bincang secara santai tanpa pokok pembicaraan tertentu. Yang kedua, itu adalah bahasa dalam komputasi atau komputer, bertukar pesan dalam waktu nyata dengan pengguna komputer lain. Kalau dalam bahasa Inggris ini jadinya chatting ya. Kemudian mengobrol-ngobrol, definisinya sama dengan mengobrol. Kemudian terdapat juga kosakata turunan mengobrolkan, yaitu mempercakapkan atau memperbincangkan secara santai sesuatu yang tidak penting. Kemudian ada juga yang namanya obrolan, percakapan ringan dan santai, omong kosong. Apakah ada kosakata obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Karena kita tahu kan kalau warganet Malaysia itu lebih banyak menggunakan kosakata borak. Mari kita berborak. Maksudnya mari kita ngobrol kan gitu kan. Apakah ada kosakata obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada sih? Kan saya sudah katakan berkali-kali bahwa semua yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau bisa ada juga di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini. Obrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia. Dan itu langsung mempunyai kosakata turunan mengobrol, yaitu bercakap-cakap mengenai hal yang tidak berfaedah, berbual, bersembang kosong, berborak-borak. Saya sebutkan tadi kan, berborak-borak tadi kan, beromong kosong. Kalau teman-teman bandingkan definisi kosakata mengobrol di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, itu sama aja. Hanya ya pilihan kosakatanya aja yang diubah-ubah dikit. Tapi intinya adalah, perhatikan, bercakap-cakap. Ini juga bercakap-cakap mengenai hal yang tidak berfaedah. Definisinya sama, secara umum itu sama. Hanya ya mereka coba mengubah-ubah dikit-dikit aja, jadi supaya tidak kelihatan sama persis. Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu ada kosakata mengobrolkan, yang itu didefinisikan sebagai menceritakan yang bukan-bukan. Wah, menceritakan yang bukan-bukan itu maksudnya apa ini? Membualkan hal yang tidak berfaedah, dan kalau kita bandingkan dengan definisi mengobrolkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mempercakapkan atau memperbincangkan secara santai sesuatu yang tidak penting. Saya nggak ngerti nih dari mana idenya si tim penyusun kamus ini mengatakan bahwa menceritakan yang bukan-bukan. Kemudian terdapat juga kosakata obrolan yang didefinisikan sebagai omong kosong, borak, kece. Nah, ini kece ini kalau di bahasa Minang, kece itu kece katanya gitu, keceang katanya gitu kan ya. Obrolan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi percakapan ringan dan santai, omong kosong. Jadi perhatikan teman-teman ya, ini omong kosong sama dengan omong kosong di sini kan. Jadi artinya definisinya obrolan itu sama dengan yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di sini dituliskan bahwa obrolan omong kosong. Wah, enggak juga. Karena kalau misalkan nih, ada contoh ya, obrolan ranjang. Nah, di obrolan ranjang itu kan biasanya suami istri menjelang mereka tidur, mereka ngobrol. Kadang-kadang obrolan mereka itu bukan sekedar omong kosong. Ada hal-hal yang tertentu yang mereka bicarakan, misalkan membicarakan tentang pendidikan anak, membicarakan tentang tetangga, membicarakan tentang keperluan dapur. Jadi kalau obrolan ranjang itu bukan selalu berkaitan dengan obrolan omong kosong, enggak. Jadi lebih ke arah percakapan ringan dan santai. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa definisi obrolan itu bisa sesuatu yang serius tapi santai, dan bisa juga yang berarti omong kosong. Bagaimana kita menempatkan kosakata itu sangat penting. Kalau kita merujuk kepada definisi obrolan di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, itu semuanya omong kosong. Nah, ternyata di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu ada satu entry lagi, ngobrol.
di mana entry ngobrol itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ngobrol itu adalah sama dengan mengobrol. Ya lumayanlah bisa ada tambahan entry untuk kosakata ngobrol. Jadi bisa menambah perbendaharaan kosakata di dalam kamus mereka. Nah, ini ada yang menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, definisi mengobrol di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu disebutkan bercakap-cakap mengenai hal yang tidak berfaedah. Mari kita samakan persepsi dulu. Apa definisi faedah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Faedah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi guna, manfaat, maslahat. Definisi pertama. Definisi kedua, sesuatu yang menguntungkan, untung, laba. Dan di situ tertulis dengan jelas bahwa faedah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu faidah. Sesuatu yang menguntungkan. Nah, sekarang mari kita lihat definisi kosakata faedah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Tertulis jelas bahwa definisi pertama itu adalah guna, manfaat. Dan definisi ini sama persis dengan definisi pertama di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Udah, setuju aja lah. Tulisannya juga sama gitu kok. Nah, yang menarik adalah di definisi kedua, kosakata faedah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu adalah bayaran yang dikenakan atas pinjaman atau kredit. Jadi maksudnya bunga dari cicilan. Itu disebut faedah. Jadi faedah itu maksudnya untung, laba, untungnya buat siapa? Untungnya buat bank gitu kan. Diberikan contoh, kaki tangan kerajaan diberi pinjaman perumahan atas kadar faedah 4% setahun. Jadi maksudnya pegawai negeri diberi pinjaman perumahan dengan tingkat bunga 4% setahun. Nah ini yang menarik nih, faedah terakru. Apa maksudnya ini? Faedah terkumpul yang belum dijelaskan. Terakru? Oh, akru itu bahasa Inggris. Ya Allah. Kemudian berfaedah. Ini sangat menarik ya. Berfaedah di sini dituliskan berguna, bermanfaat, memberi keuntungan. Di mana di dalam definisi mereka faedah itu sebenarnya tidak memberi keuntungan. Karena definisi faedah itu hanya dua saja, yaitu guna, manfaat, kemudian yang kedua untuk menyatakan bunga. Nah ini tiba-tiba ada memberi keuntungan, ini dapatnya dari mana? Saya tahu dapatnya dari mana. Karena ingin mengakomodasi definisi kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menguntungkan. Dan itu sesuai dengan asal kosakata bahasa Arab, yaitu sesuatu yang menguntungkan. Udah, ngaku aja. Kemudian diberikan contoh, nampaknya tidaklah berfaedah negara yang berjiran menentang satu sama lain. Ya, menjadi tidak berfaedah kalau kalian hanya pinginnya mengambil saja, tapi tidak mau mengakui. Memang tidak akan berfaedah. Jadi yang namanya berjiran itu kan harus berbagi, harus sharing. Jangan definisi sharingnya itu seperti ini. Yours is mine, mine is mine. Nah, itu salah. Jadi maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia, jangan sampai definisi berbagi itu adalah punyamu itu punyaku, tapi punyaku itu punyaku. Nah, itu bukan sharing namanya, ya. Nah, itu memang tidak akan memberikan faedah kalau caranya seperti itu. Ngerti ya maksudnya? Teman-teman, jika video ini informatif, bermanfaat, dan membuat hari-hari Anda lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, selamat berakhir pekan, menyala Indonesia, dadah!